Halo semua para planter Indonesia, semangat pagi saya sampaikan, kembali lagi berjumpa dengan saya. Dan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai dunia training. Dan spesifik yang kita bahas kali ini adalah mengenai evaluasi training. Jadi memang training tanpa evaluasi itu tidak seperti macan ompong kalau saya katakan. Mengapa? Karena training itu harus kita ukur seberapa besar pengaruhnya bagi organisasi. Baik, jadi saya menyempatkan waktu ini, saya baca-baca buku saya yang lama ya, bahasa Inggris tebal begini, Strategic Human Resource Management. Dan saya ambil tema yang mengenai training and development, dan ada satu bagian mengenai evaluasi training. Ini kembali mengingatkan saya sudah pernah membaca dan kembali mengingatkan saya. Dan di sini ada segitiga ya, piramida. Nanti kalau bisa lihat, nah ini piramidanya. Piramida ini adalah bersumber dari Donald Kirkpatrick ya. Banyak orang sudah tahu ini Kirkpatrick, bahwa dia dalam bukunya 4 Step in Measuring Training Effectiveness ya, 4 langkah untuk mengukur efektivitas dari training. Jadi ada piramida, ada 4 level. Level pertama ini yang disebut dengan reaction learning ya, dan question being asked-nya adalah bahwa did the trainer like the program, artinya apakah para peserta itu suka dengan programnya. Did the trainee like the trainers, apakah trainee itu suka pada trainernya. Did the trainee like the facilities? Nah, ini apakah para trainee peserta itu menyukai fasilitasnya. Kemudian, do they think the course was useful? Apakah pelatihan itu berguna bagi mereka trainee? Dan what improvement can they suggest? Artinya apa saran yang bisa diambil untuk training tersebut. Nah, ini adalah level 1, reaction learning. Dan measure-nya bagaimana cara mengukurnya? Jadi Kirkpatrick ini mengatakan bahwa dengan cara kuesioner. Nah, ini ada level 1. Kemudian level 2 dari Donald Kirkpatrick ini adalah learning ya. Learning. Jadi apa pertanyaan yang ditanyakan untuk mengukur learning ini, bahwa to what extent do trainee have greater knowledge or skill after the training program than they did before? Artinya mengukur knowledge, pengetahuan dan skill trainee, apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah ikut pelatihan. Ini di piramida ini ya, yang saya tunjuk ini. Kemudian apa katanya? Cara mengukurnya adalah written test, tes tertulis. Kemudian performance test ya, tes performa ya, tes praktek. Dan graded simulation ya, dan ada tes simulasi ya. Jadi itu level 2-nya ya, bahwa ada perubahan di learning-nya, knowledge dan skill. Kemudian Bapak dan Ibu, level 3 Donald Kirkpatrick ini mengatakan bahwa kita mengukurnya bisa dari behavior, perubahan behavior. Jadi Kirkpatrick mengatakan question being asked itu apa? Are trainees behaving differently on the job after training? Are they using the skill and knowledge they learned in training? Apakah ada perubahan perilaku dalam bekerja setelah mengikuti training? Kemudian apakah mereka menggunakan materi training itu di lapangan? Nah, ini adalah perubahan perilaku. yang harus diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi
Kirkpatrick mengatakan bahwa dengan cara performance appraisal by superior peer client subordinate. Ini artinya kok zaman sekarang ini ya yang survei 360 derajat. Ya, artinya ada atasan, rekan kerja, klien, ya, bawahan. Jadi semua diukur. Nah, ini adalah dampak ketiga dari training itu sendiri. Dan yang keempat, Donald Kirkpatrick mengatakan bahwa level yang keempat ini adalah result, hasil. Question being asked-nya adalah, is the organization or unit better because of the training? Artinya apakah organisasi itu lebih baik? Unit bisnis yang dipimpin oleh trainee itu lebih baik setelah ada pelatihan. Atau orang sering katakan ini result, ini business impact. Adakah business impact-nya kepada unit bisnisnya? Ini level yang paling tinggi. How to measure? Bagaimana cara mengukurnya? Jadi Donald Kirkpatrick ini dalam bukunya 4 Step to Measuring Training Effectiveness ini adalah accident. Apakah ada accident terjadi? Quality, ya. Apakah produknya berkualitas? Productivity, ya, atau hasil yang didapatkan. Kalau dalam dunia perkebunan berarti kita berbicara output, ya. Misal bisa kita katakan output panen ataupun output per hektar, ton per hektar, atau ton CPO per hektar. Nah, itu adalah resultnya. Turnover juga merupakan salah satu cara mengukur dari business impact. Cost juga sama, cost juga dimasukkan oleh Kirkpatrick. Dan yang paling terakhir profit. Nah, ini yang paling jelas kelihatan untuk bisnis, ya, profit. Jadi demikian sharing saya ini dari bukunya Strategic Human Resource Management tulisan Jeffrey M. Mello, second edition. Setebal ini saya suka kembali membaca tadi dan saya sedikit sharing. Semoga para printer, terkhusus para trainer dunia perkebunan, kembali disegarkan. Saya yakin bapak-bapak sudah tahu, tapi kembali disegarkan bahwa kita harus mengevaluasi training kita. Apakah training itu punya dampak secara 4 level: reaction level, learning level, behavior level, dan result level. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan komen di bawah untuk berdiskusi, dan silahkan tunggu materi-materi saya berikutnya. Semangat pagi.